Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita boleh diizinkan Tuhan untuk melakukan ibadah keluarga bersama. Sebelum kita memulai ibadah keluarga ini, mari kita sama-sama mengambil saat teduh dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah hari ini kami memulai ucapan syukur kami dengan beribadah, dan masing-masing dari kami menyatakan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Ria nomor 40. Mari masuk dan kita menyanyikannya sebanyak 2 kali. Bapak Ibu, Saudara, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Kita akan membuka bersama-sama di Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Mari kita membaca bersama dari Matius 11 25 sampai dengan 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya Tuhan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pengertian-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu saja yang Kau nyatakan ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, dan biarlah hanya kemuliaan saja yang dinyatakan Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu ini menjangkau setiap jiwa yang membutuhkan Tuhan, setiap jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa. Kami mau menjadi orang-orang yang mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau buka hati dan pikiran kami hanya untuk-Mu. Allah Roh Kudus, bekerjalah dengan luar biasa. Kami percaya Engkau yang beracara atas persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, Bapak Ibu, perenungan hari ini kita sama-sama akan merenungi dari Matius 11 ayat 25 sampai 30, dan saya memberikan judul perenungan untuk hari ini adalah ketenangan jiwa. Situasi yang terjadi saat ini pasti membuat kita khawatir, takut, putus asa. Ya, siapa yang tidak takut dengan wabah corona ya? Saya pribadi juga takut, apalagi saya di bidang kesehatan melihat berita-berita teman-teman sejawat saya yang sudah banyak yang meninggal. Itu pasti membuat saya pribadi takut, dan ketakutan itu bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi juga untuk seluruh keluarga besar saya. Tidak hanya itu sebenarnya, mungkin banyak dari kita ketakutannya selain di bidang kesehatan, mungkin di bidang perekonomian. Kita tahu bahwa situasi pandemi ini membuat ekonomi sangat kacau. Yang dulu kita biasanya pergi terus berbelanja, dan banyak sekali yang menyebabkan toko-toko tutup dan sebagainya. Dan itu sangat membuat kita takut, gelisah, marah, dan menyebabkan kita khawatir. Dan itu yang menyebabkan kita tidak tenang, sehingga kita menjadi tidak bahagia. Apa yang dicari seseorang dalam kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan seseorang itu didapat saat orang itu memiliki ketenangan jiwa. Dalam Matius 11 ayat 28 menyebutkan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Letih lesu dan beban berat merupakan adalah aspek psikis, yaitu bisa emosi, perasaan, jiwa yang bermasalah, atau yang dilanda belenggu, kemarahan, kesedihan, kecewaan, sakit hati, malu, ketakutan, keputusasaan, serta banyak hal negatif lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, kita untuk datang kepada Tuhan, setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu akan menjadi tenang. Jadi kunci ketenangan jiwa kita, kelegaan kita, kebahagiaan kita sebenarnya adalah saat kita datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat datang kepada Tuhan? Dalam ayat 25 dan 26 di Matius 11 menyebutkan bahwa karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil dan berkenan. Di sini menyebutkan bahwa saat kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan kesombongan, tapi kita harus datang dengan kerinduan hati dan dengan kerendahan hati. Kita bukan datang sebagai seorang yang mampu, tapi kita datang sebagai seorang yang betul-betul membentukkan Tuhan dalam hidup kita untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita perlu Tuhan dalam seluruh hidup kita. Di Mazmur 25 ayat 9 menyebutkan, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Jadi kunci utama saat kita datang kepada Tuhan adalah dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Ayat 27 juga menyebutkan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Di sini disebutkan kata mengenal. Jadi tidak cukup hanya dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, tapi kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Mengenal Tuhan secara pribadi, dalam arti kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, menganggap Tuhan sebagai sahabat, sebagai orang yang paling dekat di hati kita. Di Yohanes 10 menyebutkan, saat kita mengenal Tuhan, domba-dombanya pun akan mengenal suara Tuhan, suara gembalanya. Jadi saat kita mengenal Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita, dan itu yang membawa kita pada kelegaan. Ayat 29 sampai 30 menyebutkan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kuk ini adalah sebuah palang kayu yang biasanya diletakkan pada pundak
seekor hewan, yang terutama pada kerbau atau sapi, untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya membajak. Dan di sini disebutkan kuk, dan aku akan mengenakan kuk kepadamu, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam arti di sini menyebutkan bahwa bukan hanya kita yang menanggung beban kita, tetapi Tuhan ikut menanggung beban kita. Kenapa Tuhan ikut menanggung beban kita? Karena Tuhan ingin mengajar kita dan membimbing kita. Jadi selain kita datang dengan kerendahan hati, kita mendengar suara Tuhan dengan mengenal Tuhan secara pribadi, yang berikutnya adalah kita mau belajar taat. Belajar taat apapun yang Tuhan katakan. Misalnya dalam kuk ini harus berjalan bersama. Saat Tuhan berkata kita ke kanan, harus ke kanan, kita pun harus melangkah ke kanan. Karena kalau kuk ini tidak dilakukan secara bersama, maka akan terjadi beban yang sangat berat dan itu bertentangan. Jadi apa yang menjadi kunci bahwa kita bisa mengatasi segala situasi yang terjadi saat ini? Kita sama-sama belajar dan menghayati dari firman Tuhan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ia yang menuntun kita dengan sabar dan lemah lembut, sehingga kita mencapai kelegaan dan ketenangan jiwa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan ke dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian dalam Kidung Jemaat 410 sambil kita mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mengambil saat teduh. Kita akan bersama-sama melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk mengandalkan Engkau dalam segenap kehidupan kami. Situasi yang terjadi saat ini tentu membuat kami takut, khawatir, dan gelisah Tuhan. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Ketakutan ini begitu membuat kami khawatir dan gelisah, membuat jiwa kami tidak tenang Bapa. Tetapi firman-Mu hari ini menyatakan bahwa saat kami datang kepadamu, bahwa Engkau akan memberikan kami kelegaan yang luar biasa Tuhan. Kami mau pegang firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang begitu mengerti kami lebih dari siapapun Tuhan. Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang telah berkorban bagi kami untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu biarlah Kau taruh selalu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam saat-saat situasi seperti ini. Biarlah kami selalu mengharap dan datang kepadamu dengan kerendahan hati, dan biarlah kami boleh semakin mengenal-Mu secara pribadi ya Bapa, dan dengar-dengaran serta taat akan firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, kami mau bersatu hati untuk gereja kami bersyukur Tuhan untuk Pak Dikdo sebagai gembala kami. Biarlah Engkau mau berkati Tuhan dalam kesehatannya, dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan perlindungan selalu atas keluarga Pak Dikdo. Dan kami juga berdoa untuk setiap perencanaan-perencanaan gereja yang sempat
terhambat oleh situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu bersama kami. Kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh Bapa. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan mereka Kau berikan kekuatan yang baru. Melalui firman-Mu ini mereka boleh mendapatkan sesuatu pengharapan yang baru. Bahwa mereka boleh memperoleh kesembuhan saat mereka datang kepadamu ya Bapa. Berkati setiap keluarga mereka yang mendampingi dalam proses penyembuhan Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu menyertai mereka. Bapak, banyak sekali pergumulan yang kami hadapi pribadi lepas pribadi dalam pergumulan studi kami, pekerjaan kami, pasangan hidup, serta kondisi keuangan kami yang tidak menentu di saat-saat seperti ini ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau memperoleh penghiburan Tuhan. Kami mau memperoleh kelegaan hati saat kami berjalan dengan Engkau. Dan kami mau memperoleh ketenangan jiwa saat kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk persembahan ini Tuhan. Biarlah Kau mau berkati persembahan ini, sehingga boleh Kau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk setiap kegiatan yang digunakan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 410 ayat yang ketiga. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tangan-Mu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah keluarga hari ini dengan kita sama-sama mohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setia dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kami saat ini sampai Maranatha tiba. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena kita sudah menyelesaikan ibadah keluarga hari ini. Biarlah untuk berikutnya kita senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah kita tetap menjaga kesehatan kita, dan dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, social distancing, dan cuci tangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.